Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Pembahasannya tentang apa, sesuai nanti dengan kartu yang terbuka saja ya. Bottom of the deck ada the world di sini. Aku melihat bahwa ada seseorang di sini yang sebenarnya ingin sekali menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan kamu, ya, ke pernikahan, ke komitmen yang seperti itu ya, ingin memiliki keluarga bahagia bersama kamu. Setelah orang ini berulang kali mencari-cari ya, bergonta-ganti, mencoba-coba perkenalan atau penjajakan dengan orang lain. Setelah dia analisa, setelah dia jalani bersama si A, si B, si C, aku melihat di sini dia sudah puas gitu ya, udah puas menjalani dengan orang-orang yang di luar sana. Dan dia akhirnya menemukan dengan siapa sebenarnya dia ingin bersama. Dan aku lihat di sini dia telah berusaha keras untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada di antara kamu dengan dia. Dan juga di sini juga dia sudah puas dengan siapa dia ingin bersama dan dia merasa cocok gitu ya. Dia merasa tertarik dan suka yaitu dengan kamu. Aku melihat di sini. Dan aku melihat di sini ada rasa kenyamanan yang dia miliki ketika dia bersama kamu, ada rasa kegembiraan dan bahkan nih orang jadi mau terbuka gitu ya terhadap kamu. Dan dia melihat jika dia bersama kamu, dia merasa kayak akan ada potensi untuk hubungan yang apa ya namanya tuh, hubungan yang dia inginkan gitu ya. Kalau aku lihat di sini sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Oke. Kalau aku melihat juga mungkin kamu dengan dia LDR cukup jauh aku lihat di sini, dan nampaknya sih dia ini tuh ingin datang ke tempat kamu sekarang secara fisik ya, untuk bisa lebih dekat ya, untuk bisa bersama dengan kamu. Dia adalah orang yang suka kebebasan, dia adalah orang yang suka mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan. Bahkan itu tadi, tentang percintaan pun dia jajal-jajal dulu, dia coba-coba dulu dengan si A, si B, si C, si sampai Z deh, nggak tahu berapa banyak, untuk merasakan atau untuk membandingkan, untuk menikmati. Kalau dengan A itu gimana ya, dengan B gimana, cocok nggak ya, dengan C gimana, cocok nggak ya gitu. Dan aku lihat memang masih sulit untuk gini, mungkin memang akan sulit ya untuk bagi kamu mengharapkan komitmen atau hubungan jangka panjang ya, jika memang situasi hubungan kalian masih seperti itu ya, atau mungkin kemarin-kemarin masih sulit untuk mengharapkan komitmen dari dia karena sifatnya seperti itu, suka bergonta-ganti pasangan, masih ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan. Kemudian juga aku melihat kayak dia ini juga sebenarnya belum tahu gitu ya kepada siapa dia ingin berlabuh hatinya, seperti itu, karena yaitu tadi dia masih pengen cari-cari dulu gitu ya dengan si A, si B, si C. Bahkan mungkin selama ini ketika dia masih punya sifat atau tingkah laku yang suka berganti-ganti atau suka kebebasannya itu ya, suka egois itu, memang nggak bisa diandalkan bagi kamu ya, kamu nggak bisa bergantung terhadap dia gitu. Makanya sampai-sampai hubungan kamu dengan dia terasa sulit, terasa menyakitkan, terasa pahit
Bahkan sering terjadi kesalahpahaman ya, miskomunikasi di antara kalian, karena ada salah satu di antara kalian nih kalau ngomong suka kasar, bisa jadi kamu, bisa jadi dia, dan salah dalam mengartikan kalimat yang terucap gitu ya, atau niat yang ditunjukkan gitu, yang ditampakkan, sehingga ini juga yang menjadi salah satu kesalahpahaman akhirnya hubungan kalian berakhir gitu. Terus juga aku melihat di sini tuh dia memang orang yang mandiri ya. Dia orang yang mandiri, dia orang yang kuat, orang yang percaya diri, sehingga di mata orang-orang di luar sana dia ini menarik. Terus juga dia ini punya sifat yang ramah, sehingga ya di mata orang-orang kelihatannya menarik. Terus juga dia ini orang yang saking percaya dirinya, dia tidak akan pernah merasa tidak aman tentang diri dia terhadap keputusan atau pasangan yang dia inginkan, kayak gitu. Walaupun mungkin akan ada gangguan ya dari pemikiran orang-orang di sekitar dia tentang hubungan dengan si A, si B, si C gitu ya. Dia nggak akan peduli gitu ya. Bahkan mungkin kalau walaupun itu orang-orang terdekat, dia juga nggak peduli. Kalau dia sudah ingin dengan si A, si B, si C, ya udah dia jalanin aja gitu. Ya, aku lihat di sini karena memang orangnya itu ngerasa ingin selalu menghirup udara segar, ingin selalu menikmati atau merasakan hal-hal baru di dalam kehidupan dia gitu. Oke. Kemudian energi dari kamu, aku melihat di sini kayak bisa jadi kamu yang akan gini. Kalau aku lihat sih ya, ada suatu kejelasan yang sekarang sudah terungkap. Ada suatu kebenaran yang sekarang sudah terjelaskan tentang pengkhianatan dia, perselingkuhan, kebohongan, bahkan tentang perasaan dia sebenarnya terhadap kamu pun sebenarnya di sini sudah terungkap semua. Dan aku lihat di sini mau itu kamu yang mengungkapnya atau mungkin dia juga bisa yang mengungkapnya. Intinya di sini ada suatu kesalahan atau kebohongan atau sesuatu yang dia tutup-tutupi dan semuanya sudah terbongkar. Dan aku lihat ketika dia datang untuk membicarakan kebenaran ini, ya, dia ingin meminta maaf, ya, ingin meminta maaf dan juga ingin kembali lagi ke kamu, karena memang si dia ini masih memiliki rasa sayang sama kamu, masih memiliki rasa ketertarikan terhadap kamu, masih memiliki rasa cinta terhadap kamu. Jadi makanya di sini ketika ada sesuatu yang dia tutup-tutupi, mungkin kamu juga sudah menunjukkan sifat tidak nyaman terhadap sikap atau perubahan dia, perubahan sikap dia. Akhirnya di sini ya mau nggak mau dia berkata jujur tentang itu semua yang dia sembunyikan. Dan akhirnya di sini dia kayak ingin meminta maaf dan juga ingin kembali padamu. Mau ini sudah terjadi ataupun belum terjadi gitu ya. Nampaknya kamu dengan dia ini ada ketidaksetaraan, entah dari apa nih, ada suatu perbedaan di antara kamu dengan dia, entah apa, bisa jadi usia kah, agama kah, faktor ekonomi kah, ya, status pernikahan kah, atau apa gitu ya. Intinya kamu dengan dia ada suatu perbedaan, sehingga inilah yang menjadi dinamika di hubungan kalian ya. Terus itu juga ada penyalahgunaan yang dia lakukan terhadap kemurahan hatimu atau kebaikan hatimu. Dia seolah-olah berkuasa terhadap kamu, sehingga di sini aku melihat ada energi kayak pemerasan ya. Mungkin karena kamu terlalu baik hati sehingga selama ini dia memanfaatkan kebaikan hatimu untuk menguras materimu, seperti itu.
Bahkan dia menguras hartamu sangat wow banyak loh. Aku lihat di sini ada yang sampai banyak banget ya. Bahkan kayak nggak dibalikin juga. Terus itu juga nggak ada timbal balik atau tidak membalas budi atas kebaikan kamu. Jadi kalau aku lihat memang hubungan kamu dengan dia ini ada keegoisan bahkan kekasaran sehingga kamu memilih untuk menjauh dari dia. Karena dia tahu bahwa kamu ini mungkin punya harta warisan ya, eh, punya rezeki nomplok, punya fondasi keuangan yang kuat ya, ada kemakmuran yang kamu miliki secara materi ya, secara materi kestabilan, secara materi dan juga kemakmuran yang kamu miliki itu konsisten jangka panjang. Aku melihat di sini ya, dia melihat kayak kamu itu kayak nggak punya banyak masalah atau mungkin kamu itu nggak perekonomiannya itu nggak naik turun gitu loh ya, nggak kelihatan banget kamu itu melaratnya gitu loh ya. Dia melihat kamu secara keuangan stabil. Terus itu juga aku melihat di sini memang kamu itu menginginkan hubungan yang memiliki dasar yang kuat gitu ya. Kamu ingin memiliki hubungan yang penuh dengan kedamaian, kegembiraan ya, seperti berada di rumah. Terus itu juga aku melihat di sini kamu itu sangat-sangat menghargai keluarga, menyayangi keluarga gitu ya. Bahkan aku lihat di sini kamu juga ingin sebenarnya memiliki pasangan hidup, berumah tangga, memiliki hidup bersama dengan pasangan, atau bahkan kamu juga sebenarnya pengen bertunangan dengan dia. Atau mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah punya perjanjian pranikah atau bahkan sudah menikah. Tapi aku melihat di sini kalau misalkan udah ada Ten of Pentacles dan sebenarnya kamu belum mendapatkan keinginan kamu tentang hubungan yang kuat, hubungan yang berkomitmen, hubungan yang kalian inginkan lah ya gitu, hubungan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan. Aku lihat sebenarnya ini dalam proses ya, dalam proses perjalanan menuju ke kamu. Jadi aku lihat di sini kamu memang harus sabar-sabar ya, sabar-sabar karena kamu akan mendapatkannya. Aku lihat di sini. Yang terpenting di sini adalah kalian harus bisa fleksibel ya dengan hubungan, dengan sebuah relationship. Penting untuk kamu bersikap untuk tetap terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, atau mungkin kamu ingin misalkan kamu bertemu dengan orang-orang baru, cobalah untuk tetap bersikap terbuka. Pelajari hal-hal baru tersebut, pelajari orang-orang yang datang ke kamu gitu ya, yang apalagi di sini yang mereka memang berniat untuk menjalin hubungan dengan kamu. Pelajari aja dulu, coba lu untuk terbuka, jangan langsung menutup akses mereka atau mungkin menutup hati gitulah. Lepaskan ketakutan yang selama ini membelenggu kalian, yang membuat kalian stuck gitu ya. Kalian tidak harus selalu benar kok setiap saat ya. Tidak apa-apa jika kalian misalkan salah dalam memilih. Yang terpenting di sini adalah apa yang kalian jalani ini menyenangkan bagi kalian sehingga kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian saat ini. Setiap kesalahan itu juga kan ada pelajaran ya, ada apa itu namanya ya, pengalaman. Nah, sebenarnya sekarang kenapa kalian belum dipertemukan dengan jodoh, dengan takdir kalian gitu ya? Ya karena kalian disuruh untuk belajar dulu mengenal orang-orang, karena nggak setiap orang bisa dipukul rata orangnya baik gitu ya. Mungkin memang mereka baik, tapi karena situasi akhirnya mereka bersikap jahat seperti itu ya. Jadi nikmati aja dulu karena saat ini memang apa yang terjadi dengan kalian itu yang sebenarnya saat ini kalian butuhkan gitu ya. Akan ada hari yang indah untuk kalian bertemu dengan seseorang. Mungkin ketika kalian tidak menyadari, ketika kalian sudah tidak berharap, ketika kalian sudah tidak berfokus pada mencari jodoh, disitulah jodohmu akan datang gitu ya. Bahkan mungkin dia seseorang yang menjadi jodohmu itu mungkin bukan tipemu
gitu ya. Mungkin bukan tipemu, bukan kriteria yang memang kamu inginkan atau kamu harapkan, tapi ternyata dia bisa memberikan rasa keistimewaan bagimu ya, dan akhirnya kamu bisa melepaskan pemikiran-pemikiran lama atau trauma-traumamu gitu ya. Sehingga akhirnya lambat laun kamu akan merasa cocok gitu dengan dia. Yang terpenting di sini kamu adalah terbuka aja dulu gitu ya, jangan menutup hati dan jangan hanya stuck pada masa lalu. Apalagi di sini kalau misalkan memang niat kalian ada nih yang masih ingin mencoba merubah sikap dari orang masa lalumu, dia ya, orang lama gitu. Ingat, di sini ada the fetus. Fetus itu berarti seseorang, siapapun dia, itu kita tidak dapat mengubah dia, ya. Tantangannya adalah ini sebenarnya di hubungan kalian. Jadi kalian harus bisa menerima apa adanya dia, tidak mencoba untuk mengubah agar sesuai kemauan kamu, ya mau itu sikap, perilaku, fisik, atau pemikiran atau apapun di dalam diri dia. Di saat ini, selama ini waktu untuk melihat bagaimana dia mencoba untuk memperjuangkan kamu, untuk mau bersama kamu, disitulah bentuk orang itu akan menyesuaikan dengan pandangan kamu. Bukan kamu yang merubah dia, tapi dia yang seharusnya menyesuaikan dengan kamu. Dan kamu pun harusnya menyesuaikan dengan dia, gitu. Bukan kamu merubah sikap dia, atau dia yang merubah sikap kamu, atau sesuatu dari kalian, gitu. Bukan kalian yang merubah sikap sesuatu dari orang lain, tapi merekanya sendiri atau kamunya sendiri lah yang mau seharusnya menyeimbangi gitu ya. Jadi jangan pernah berharap kamu bisa merubah seseorang kayak gitu loh. Ya akhirnya di sini kalau kamu terus-terusan memaksa dia untuk bisa berubah ya, atau ya kamu menghindari kenyataan, maka kamu sendiri yang akan semakin tersiksa gitu. Kamu sendiri yang tidak akan mendapatkan ekspektasi kamu gitu loh. Jadi ingat ya, kalau misalkan dia memang mau memperjuangkan kamu, kalau dia memang cinta dan ingin menunjukkan dia cinta pada kamu, maka dia sendiri kok, tanpa kamu suruh, tanpa kamu marah-marahin dia untuk sesuai dengan keinginanmu, dia akan menyetarakan sendiri gitu loh. Gak usah dipaksa-paksa, dia yang akan nantinya menyetarakannya dengan kamu kayak gitu. Dan sekarang waktunya untuk menerima apa yang tidak dapat kamu ubah ya, meskipun itu berarti tidak bisa kamu miliki. Yang terpenting adalah saat ini hormatilah dirimu sendiri ya, tetap terus maju ya, karena cinta tanpa syarat serasa seperti kita berjalan serasa kita berjalan sendirian kayak gitu ya. Dan kita juga nggak bisa mengarahkan perjalanan orang lain atau prinsip orang lain atau pemikiran atau sifat atau keinginan ya. Kita nggak bisa. Sadari hubungan kamu itu sebenarnya sudah ditakdirkan ya, dan untuk hasilnya itu juga sudah ditakdirkan oleh semesta. Jadi yang kamu lakukan sekarang adalah kamu butuh untuk berkembang ya pada dirimu sendiri, membuat dirimu pada versi yang lebih baik. Ya, buat dirimu pada versi yang lebih baik sekarang. Itu itu tugasmu sekarang. Untuk masalah apakah nantinya kamu akan berjodoh, tenang aja, sudah ditakdirkan oleh semesta. Ya, yang terpenting semesta ini menginginkan kamu untuk berubah dengan versi terbaikmu sekarang. Ya, jalani itu aja dulu gitu, nggak usah dipikirin hasilnya kamu nanti akan bersama si orang lama kah atau orang baru. Yang penting rubahlah dirimu dengan versi terbaikmu. Apalagi aku lihat selama kamu bersama dia, kalian itu nggak sinkron gitu loh. Emosi dan suasana hati yang selalu bergejolak akhirnya sering menghancurkan hubungan kalian gitu ya. Terus juga apalagi di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang suka berubah-ubah pemikirannya dan gampang pergi gitu.
Sehingga kenapa kalian dipisahkan itu memang kalian diberikan peluang untuk bertumbuh ya, untuk saling bertumbuh. Jadi proses pertumbuhan kalian ini bukan saat bersama, tapi saat kalian sendiri-sendiri gitu loh ya. Sehingga kalian bisa memahami hati kalian masing-masing, sebenarnya kalian ini maunya apa, yang kalian butuhkan itu apa, yang bisa benar-benar membuat kalian bahagia itu apa gitu ya. Makanya di sini kalian sering dipisahkan seperti oleh semesta kayak gitu ya. Yang terpenting adalah yakini bahwa apapun yang terjadi saat ini, kebaikan akan datang pada dirimu. Seperti itu ya. Ambil saja apa namanya ya, pelajarannya untuk sementara ini, jauhkan diri dari hubungan-hubungan yang berdrama-drama, mau itu percintaan, mau itu dari karir, mau itu dari keluarga, pertemanan atau apapun yang berdrama-drama, hindari, jauhi. Ya, aku lihat di sini itu pesannya. Dan aku lihat di sini kamu akan mendapatkan apa ya? Cerita hidup yang cerah, udara yang segar ya, terasa segar karena aku lihat segala sesuatunya akan berubah menjadi baru kembali. Aku lihat di sini ya, dan yang dulu akan tetap berlalu gitu ya, tidak akan bisa kamu ulang lagi kayak gitu. Yang berlalu biarkan berlalu, dan saat ini pandanglah masa depan seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu antara kamu dan dia. Ada Mei, Februari, Juli, Desember, Juni, Agustus, April, dan Oktober. Kemudian ada shio-nya di sini. Shio-nya bisa shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja ya. Shio tikus, shio anjing, shio naga, shio kuda, shio ayam, shio babi, shio kambing, dan shio macan. Oke, terlihat tidak? Oke, untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. TXNEID HCGJPLUWV YXMABKO. Oke, aku rasa cukup ya. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.